seseorang atau orang-orang itu mengatakan yoni yang lain daripada yang lain yang pernah dilihat. Karena apa? Lain. Ya, di depan itu kan ada sekilas Candi Watugeno. Sebelum saya istilahnya menggali Candi Watugeno, sejarahnya begini. Candi Watugeno waktu dulu berupa belantara, semak belukar yang ketel atau rimbun sekali. Orang-orang di sekitar Candi Watugeno mengatakan bahwa Candi Watugeno itu angker, serem gitu. Guru-gurunya mengatakan demikian. Setelah beberapa waktu, tahun kalau tidak salah itu tahun 2012 itu ada seorang rohaniawan Hindu yang ke Candi Watugeno untuk mengadakan kebaktian atau sembahyang. Nah, saya juga tidak tahu maksud dan tujuannya ke situ. Apa itu mendapat bisikan dari Tuhan atau bagaimana, atau bisikan dari luhur. Para rohaniawan Hindu atau pendeta Hindu sering ke situ. Ada juga seorang ketua rohaniawan Hindu atau ketua pendeta Hindu, seorang Dharma Diaksa yang rumahnya di Jakarta, pernah juga ke situ. Suami istri ini ke situ, ke Candi Watugeno, lantas mampir ke tempat saya ini. Tujuannya apa? Saya juga tidak dibilangi, jadi tidak tahu. Yang terakhir itu pendeta dari Bali, namanya Romo Yukma. Romo Yukma sebelum ke Candi Watugeno mampir di rumah saya. Setelah itu ke sana, ke Candi Watugeno, sembahyang di sana. Setelah sembahyang, dia bilang, "Pak Sri, ini namanya Yoni, Pak Sri." Waktu dulu Yoni itu hanya kelihatan sepertiga atau seperempat, posisi miring gitu. Dan itu juga masih semak belukar yang rimbun waktu itu. Mengatakan Yoni, padahal kata Yoni itu saya belum pernah bisa membayangkan Yoni ini rupanya apa, wujudnya apa. Nah, itu sekitar tahun 2013 kalau tidak salah. Setelah itu saya mempunyai inisiatif ingin menggali wujud dari Yoni itu apa. Nah, itu sekitar bulan Januari 2014 saya menggali Yoni tersebut di sekitar. Nah, tujuan saya
setelah saya gali nanti akan saya gunakan untuk sembahyangan, khususnya umat Hindu. Saya buat dari titik yoni itu, saya buat diameter 5 meter keliling, jadi samping kanan kiri atau dari timur, selatan, barat, utara, itu diameter 5 meter itu nanti akan saya buatkan batako, akan saya pagar itu pakai batako untuk sembahyang. Itu niat saya. Tapi kenyataannya setelah bulan Januari saya gali tadi menemukan yoni, nah itu sudah menjadikan viral. Ada penemuan candi, sehingga Candi Watugendo banyak sekali orang yang mengunjungi gara-gara saya menggali tadi menemukan yang namanya yoni. Nah, yoni itu dari orang per orang atau orang-orang itu mengatakan yoni yang lain daripada yang lain yang pernah dilihat. Karena apa lain? Ya, di depan itu kan ada namanya Wisnu naik Garuda, di bawahnya ada kura-kura seperti itu. Maka dikatakan lain daripada lain yoni yang ada di Nusantara. Nah, setelah itu pada tahun yang sama 2014, bulannya bulan Agustus, saya menggali lagi. Nah, menggali lagi, melanjutkan, yaitu menemukan lingganya. Nah, lingganya yang seperti yang dititipkan di tempat Sanggar Pamujan atau tempat Masari ini, seperti itu lingganya. Nah, setelah itu juga lebih viral lagi, banyak sekali orang-orang yang datang melihat lingga. Untuk pengamanannya gimana ini? Nah, itu lingga itu saya amankan, saya dekatkan dengan yoni. Di baratnya saya tutupi batu-batu yang ada di situ. Nah, waktu penggalian itu sesungguhnya ada teknik tersendiri, karena saya seorang awam, nggak tahu cara menggali situs-situs peninggalan leluhur. Itu kalau ketemu batu ya saya ongkel-ongkel pakai linggis. Sesungguhnya itu tidak boleh, ya tidak boleh. Karena ya orang awam tadi, saya ya tidak tahu. Setelah itu karena viral sehingga terdengar dari BPCB Jawa Tengah yang ada di Prambanan itu mengadakan ekskavasi pertama, yaitu tahun, kalau tidak salah tahun 2016, yang dipimpin atau ketuanya Bapak Sugeng waktu itu. Nah, waktu itu pas ekskavasi pertama, lingga itu diletakkan di atas yoni. Ini siapa? Ini kelakuannya siapa? Waktu dulu saya simpan, saya atasnya saya beri batu-batu, kok sudah tahu-tahu di atas yoni. Padahal menurut saya itu bukan jodohnya, karena istilahnya lombok banget. Nah, itu di bawahnya ditumpuki batu-batu kecil itu sehingga kelihatan cantik. Pas ekskavasi pertama itu hanya 6 hari atau 7 hari yang dipimpin oleh Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng berkata, Pak Sri, lingga ini akan saya bawa ke Prambanan demi keselamatannya. Nah, spontanitas saya bilang, waduh, jangan Pak, kok dibawa ke Prambanan. Lebih baik apabila Pak Sugeng memperbolehkan, akan saya bawa pulang, dititipkan di
tempat rumah saya. Karena apa alasan saya? Saya bilang besok kalau di sini ada rejaning zaman, rejaning zaman, spontanitas saya bilang begitu, tinggal mengambil toh Pak, tidak usah banyak prosedur. Kalau diletakkan di Prambanan karena di sana Mas ini banyak sekali lingga-lingga atau penemuan-penemuan situs-situs itu kan banyak sekali, dan belum tentu yang nanti yang mengambil itu siapa, kan bingung yang mengambil sing kudu dikuk indi sing arep pamane akan dibawa ke Candi Watu Geno lagi. Tapi kalau di tempat saya kan tinggal mengambil, tidak banyak prosedur, tidak banyak hal-hal yang harus dilalui oleh yang akan mengembalikan tadi. Oh iya, boleh Pak, tapi ini saya buatkan istilahnya berita acara penitipan. Oh mungkin betul apa-apa. Terus setelah itu dititipkan di tempat saya ini seperti itu. Dan waktu itu ada pondasinya itu. Pondasinya itu saya bangun 2002. Itu yang membuatkan ini namanya Mbah Daki. Mbah Daki tahu pernah bilang, Pak Sri, ini saya buatkan seperti ini, besok ada gunanya loh Pak Sri. Padahal itu yang bilang tahun 2002. Ya apa tambah kayak ini kok, besok ada gunanya. Nah setelah itu saya meminta petunjuk atau ego vertikal dari seorang rohaniawan. Kalau membawa lingga harus diletakkan agak ke atas. Wah ini saya letakkan seperti itu. Oh jebule welinge Mbah Daki mbiyen iki to karepe. Nah, setelah itu berselang berapa tahun, tadi ekskavasi pertama 2016 kalau tidak salah, dilanjutkan ekskavasi kedua yang dipimpin oleh Bapak Winarto. Itu kalau tidak salah tahun 2021 atau 22 ya, 21 kemungkinan. Itu menemukan perwara yang tengah ini pintu masuk ya. Kalau pintu masuk ini menemukan ini juga dititipkan di sini demi keamanannya tuh. Nah setelah itu juga menemukan yang saya tahu ya hanya ini ya, ini yang dititipkan di sini, dan batu apa itu pagar atau apa itu di sana itu dua itu, samping kanan samping kiri itu yang dititipkan sini menemukan itu. Setelah itu ada dilanjutkan ekskavasi yang ketiga. Kalau ekskavasi yang ketiga itu sudah diambil oleh Pemda Boyolali. Waktu dulu yang ekskavasi pertama, kedua itu dari BPCB, tapi yang ketiga ini dari Pemda Boyolali. Menemukan perwara dua, selatan itu sama yang utara. Setelah itu dilanjutkan secara singkat bulan kemarin baru saja ini ekskavasi yang keempat juga dari pemerintah kabupaten atau Pemda kabupaten. Itu menemukan ini candi apa Pak, candi Lingga Yoni Patok begitu katanya. Saya juga baru kali ini menemukan wujud seperti ini. Sama ini di tengah ini ada kepala Resi Agastya, dan ini ada bongkahan-bongkahan batu. Itu katanya sempalan dari arca Ganesha, tapi hanya pecahan-pecahannya dari tangan, dari talenya tuh. Setelah itu ceritanya
tahun 2023 ini pengelupasan, dilanjutkan tahun 2024 nanti akan dibangun candi tersebut, kemungkinan nanti untuk wisata religi atau untuk persembahyangan atau kebaktian bagi umat Hindu di sekitarnya di lingkungan Candi Watu Genuk. Kemudian secara singkat sejarah Candi Watu Genuk ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.